Kadang-kadang kalau kita nonton film atau baca buku, jalur ceritanya tuh kita anggap terlalu nggak masuk akal. Karena mana mungkin sih beneran kejadian di dunia nyata. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi dari kasus-kasus yang kita bahas, kadang-kadang justru kenyataan jauh lebih aneh dan mengerikan daripada karangan yang kita baca dan nikmati. Bahkan kadang-kadang film horor atau cerita horor yang kita baca justru terinspirasi dari kisah nyata. Begitu juga kasus yang lagi viral dan benar-benar mencengangkan banyak orang karena kasusnya terlalu out of the box. Bahkan beberapa temen gue yang ngirimin kasus ini bilang, gue nggak yakin sih kasus ini beneran nyata, tapi mungkin bisa di Google dulu. Dan rupanya kasus ini bener-bener nyata. Gue senyum bukan karena gue bahagia, tapi ini coping mechanism karena gue ngerasa kasus ini bener-bener luar biasa mengerikan. Berhubung kasusnya masih ongoing, baru aja terjadi minggu lalu, jadi detailnya nggak terlalu banyak, tapi gue berusaha untuk menjabarkan apa aja yang sudah kita temukan dari media dan juga press release yang dilakukan oleh polisi. Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap. Abby Choi atau Chai Tian-feng adalah model dan influencer terkenal dari Hong Kong. Abby, anak pertama dari 3 bersaudara yang sangat cantik. Abby hobi membagikan perjalanan karirnya yang penuh kemewahan dan keindahan. Mulai dari baju, makeup, barang sehari-hari yang dia pakai. Di tahun 2013, waktu Abby baru berusia 18 tahun, dia menikah dengan pacarnya yang bernama Alex Kwong, seorang pebisnis emas sukses, dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Tapi rupanya bisnis emas yang dijalankan oleh Alex sebenarnya adalah usaha bodong. Uang investasi sebanyak 5 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 9,7 miliar rupiah justru ditilep oleh Alex. Mungkin inilah yang menjadi penyebab pernikahan Alex dan Abby jadi renggang. Tanpa alasan yang jelas, Abby dan Alex memutuskan untuk bercerai. 3 tahun kemudian, di tahun 2016, Alex dibawa ke pengadilan karena hutang sebanyak 15,7 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 30 miliar rupiah. Hidup Alex kayaknya semakin lama semakin jatuh, berbanding terbalik dengan Abby yang pada tahun itu justru menikah lagi dengan pria bernama Tam Chap Kwan atau nama Inggrisnya Chris. Di video ini kita panggil Chris aja ya, biar mudah. Gue juga takut salah penyebutan. Chris adalah anak pemilik perusahaan makanan terkenal Tam Chai Yunnan Mission. Lagi-lagi kalau penyebutannya salah, gue mohon maaf. Abby diterima sangat baik oleh keluarga Chris. Sangat disayang oleh mertua barunya. Dan dari pernikahan dengan Chris, Abby punya 2 anak lagi. Abby adalah ibu yang sangat bertanggung jawab. Dia sangat menyayangi keempat anaknya, baik dari hasil pernikahannya dengan Alex maupun dengan Chris. Abby juga masih berusaha membantu finansial keluarganya Alex. Alex Kwong punya kakak yang berusia 31 tahun, ayah yang berusia 65 tahun, dan ibu yang berusia 63 tahun. Berhubung kakaknya Alex pengangguran sebagai mantan kakak ipar, Abby berusaha mencarikan pekerjaan untuk mantan kakak iparnya ini. Gue tahu sebenarnya mungkin untuk ipar dan mertua itu nggak ada kata mantan, tapi gue pakai di video ini supaya kalian nggak bingung yang mana dari sisi keluarga Alex, yang mana dari sisi keluarga Chris. Oke, balik ke cerita. Berhubung Abby menikah dengan keluarganya Chris yang sangat kaya, kakaknya Alex diajak untuk bekerja sebagai supir. Sedangkan ayahnya Alex dulunya bekerja sebagai polisi, tapi dipecat karena dituduh melakukan pemerkosaan. Karena ayahnya Alex juga nganggur, diajak jugalah oleh Abby untuk bekerja sebagai supir. Sekarang mari kita masuk ke kronologi kasus. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Abby janjian dengan mantan kakak iparnya yang sudah bekerja sebagai supir untuk menjemput anak perempuannya, kita sebut aja di video ini Melati, yang merupakan anak dari hasil pernikahan Abby dengan Alex. Siang itu, kakaknya Alex menjemput Abby. Tapi di tengah jalan, Abby minta stop. Abby turun dari mobil, berjalan entah kemana, dan kakaknya si Alex bingung. Soalnya, Abby nggak balik-balik. Sampai malam, Abby nggak bisa dihubungi sama sekali. Tanpa kabar, nggak ada yang melihat Abby. Jadi besok harinya, keluarga melaporkan Abby hilang ke kantor polisi. Semua anggota keluarga Abby diinterogasi, termasuk kakaknya Alex sebagai orang terakhir yang melihat Abby sebelum menghilang. Entah kenapa, polisi mencurigai kakaknya Alex. Enggak cuman kakaknya si Alex, tapi ayah dan ibu Alex juga memberikan kesaksian yang membuat polisi agak ragu. Sebenarnya mereka jujur,
atau berbohong bersama-sama. 3 hari kemudian, di hari Jumat, polisi mendatangi keluarga Alex di rumah yang baru aja mereka sewa di daerah Lung Mei. Secara detailnya kenapa polisi mendatangi rumah mereka belum diketahui. Yang jelas, sejak pertama polisi masuk ke dalam rumah itu, rumah 3 lantai itu, polisi merasa agak aneh. Rumah ini kelihatan belum siap ditinggali, masih dikit banget perabotannya. Baru ada sofa, kulkas, dan beberapa perabotan kecil lainnya. Jadi polisi sempat bingung, kenapa keluarganya Alex tiba-tiba pindah ke rumah itu. Dilakukanlah penggeledahan. Berhubung perabotannya sedikit, penggeledahan juga berjalan dengan cepat. Salah satunya waktu polisi membuka kulkas yang ada di dapur dan mereka melihat ada potongan kaki manusia. Polisi belum bisa menyimpulkan itu potongan kaki siapa, tapi mereka tahu kemungkinan besar itu pasti kakinya Abby. Selain kaki di dalam kulkas, polisi juga melihat ada 2 panci. Panci besar untuk sup yang terisi penuh sampai ke ujung atas. Di situ polisi curiga. Mereka nggak berani untuk mengaduk isi sup, tapi kalau mereka lihat ada genangan semacam daging. 2 panci sup ini langsung polisi kirim untuk diperiksa oleh petugas. Berhubung ditemukan 2 kaki manusia, secara otomatis ayah, ibu, dan kakaknya Alex langsung ditangkap oleh polisi. Polisi juga mengamankan 2 pisau, 1 gergaji listrik, dan 1 penggiling daging yang dipercayai dipakai untuk menghancurkan jenazah. Sekarang tugas polisi adalah mencari potongan daging lainnya. Kalau ada kaki, sudah pasti ada kepala, badan, dan tangan. Tapi yang paling dicari polisi adalah potongan kepala, karena potongan ini yang bakal mengungkap dengan mudah siapa identitas jenazah yang mereka temukan. Menurut kesaksian dari polisi, mereka mencurigai sebuah daerah pemakaman yang sempat didatangi oleh kakaknya Alex sesaat setelah Abby menghilang. Ratusan polisi diturunkan ke pemakaman ini, mereka mencari mulai dari sisi got sampai ke ujung semak-semak. Meskipun kakak, ayah, dan ibunya si Alex sudah ditangkap, polisi masih mencari keberadaan Alex yang buron. Begitu polisi mendapat informasi bahwa Alex berencana untuk kabur dari Hong Kong menggunakan ferry, beberapa petugas kepolisian yang menyamar diturunkan ke pelabuhan. Begitu Alex muncul, Alex langsung disergap dan ditangkap sebagai tersangka kasus pembunuhan Abby. Lalu besoknya, di hari Minggu lalu, baru kemarin banget nih, petugas yang menerima 2 panci berisi sup menyatakan bahwa dari dalam sup ini mereka menemukan jaringan, daging, dan tulang rusuk manusia. Gak cuman itu aja, dari dalam sup yang tercampur wortel dan sayur-sayuran ini, mereka juga menemukan kepala Abby yang masih utuh, tapi rambutnya sudah lepas semua. Kepala Abby sudah diperiksa oleh polisi, terlihat ada bekas pukulan yang sangat keras sebanyak 1 kali, dan dari sini polisi mulai menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Sejauh ini, polisi menduga kasus ini direncanakan oleh ayahnya Alex yang merupakan mantan polisi. Dia adalah kepala dari kasus ini. Di hari Abby menghilang, kemungkinan besar waktu Abby dijemput oleh kakaknya Alex, Abby diserang di dalam mobil ini karena polisi menemukan beberapa bercak darah. Abby lalu dibawa ke rumah yang baru mereka sewa, yang kemungkinan khusus disewa untuk menghabisi Abby. Di dalam rumah itu, Abby dihabisi dan dipotong-potong lalu dimasak. Motif kasus ini diduga karena perebutan harta dan rumah mewah. Apalagi kita ketahui Alex dan keluarganya punya masalah finansial. Kasus ini akan dilanjutkan ke pengadilan pada bulan Mei. Berhubung kasus ini masih dalam investigasi, ini adalah informasi yang bisa kita dapatkan sejauh ini. Dan itulah kasus terbunuhnya influencer Hong Kong Abby Choi. Serem banget ya. Kekuatan uang bisa membuat orang sampai gelap mata. Bahkan satu keluarga berkonspirasi untuk menghabisi orang yang dulunya pernah menjadi bagian dari keluarga mereka sendiri. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau nanti ada banyak detail-detail baru, kemungkinan besar bakal kita bahas lagi. Dan entah kenapa kasus ini mengingatkan gue dengan kasusnya Tang Munida. Gue cuma bisa mendoakan supaya keluarganya Abby bisa kuat, terutama keempat anaknya yang kehilangan sosok ibu, apalagi 2 anaknya yang tahu kalau keluarga ayahnya sendiri yang merencanakan kematian ibu mereka. Sulit buat dibayangin. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari kejahatan-kejahatan dan juga aman selalu, sehat selalu, dan I'll see you guys very soon in the next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini.
Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much atas semua support dan dukungan dari kalian. Please take care, stay safe, and stay alive.